Ya, lantas bagaimana analisa dari pengamat bola soal Patrick Kluivert yang akan menjadi pelatih skuad Garuda? Kami sudah terhubung bersama dengan Bung Gita Suwondo. Assalamualaikum, selamat malam Bung Gita. Selamat malam. Bung Gita, kami minta analisanya terhadap Patrick Kluivert yang kemudian sudah ditunjuk oleh PSSI menjadi pelatih dari skuad Garuda Indonesia sampai dengan 2027. Seperti apa? Iya, kalau melihat CV dia sebagai pelatih, sebagai pemain oke. Dia bintang di Ajax, dia pernah bersama AC Milan, dia juga bersama Barcelona. Tapi kalau melihat jejak rekam kerjanya sebagai pelatih, dia lebih banyak sebagai asisten pelatih. Terakhir menjadi asisten pelatihnya Seedorf di Kamerun. Kemudian kalau kita bicara dia sebagai pelatih kepala, tidak mentereng sama sekali. Dia klub Turki, dia dipecat, masuk zona degradasi. Kemudian menangani tim nasional Curaçao yang ada di peringkat 91 FIFA. Dia hanya mencatatkan 1 kali kemenangan, kemudian 2 kali kalah, dan 2 kali imbang dan 3 kali kalah. 3 kekalahannya ini juga agak mengkhawatirkan, berhadapan dengan Bahrain, berhadapan dengan Australia yang akan jadi lawan kita nanti di bulan Maret nanti. Ini saya pikir di samping beberapa hal yang mungkin banyak sekali cerita-cerita yang tidak menyenangkan mengenai Patrick Kluivert. Walaupun saya berpendapat bahwa semua itu bisa diatasi dengan dia diberikan kesempatan kedua. Tapi apakah akan demikian cepatnya? Karena ini waktunya hanya 3 bulan. Dan kalau kita bicara dengan tim nasional, ini bukan klub. Ini kita bicara hanya 4-5 hari untuk persiapan untuk nanti tandang ke Australia. Kalau kita bicara bulan September lalu pada saat kita menjamu Australia, bagaimana kita dikepung oleh Australia dengan strategi Sintayong saat itu yang dianggap sangat bertahan. Tapi terbukti efektif. Australia tidak bisa mencetak gol ke gawang kita dan kita mendapatkan 1 poin. Itu pada saat kita menjamu mereka. Sekarang kita tandang dengan mungkin strategi baru yang akan dikeluarkan oleh Kluivert, dengan mungkin ada beberapa pemain yang akan dinaturalisasi juga sesuai dengan petunjuknya dia. Ini yang saya agak khawatirkan, apakah kita akan bisa cepat nyetel dengan strategi baru dari Kluivert itu nanti. Seperti yang sudah disinggung ya, waktunya ini cukup singkat, hanya butuh 3 bulan saja. Tapi melihat dengan gaya kepemimpinan dari Kluivert, mampukah kemudian skuad Garuda, Timnas Indonesia beradaptasi untuk bisa memberikan performa terbaik dalam pertandingan yang sebentar lagi akan dinantikan, Bung Gita? Harus ya, mau tidak mau harus, karena kan targetnya benar-benar tidak ada target proses lagi ya. Targetnya harus kita lolos ke Piala Dunia, setidaknya lolos ke putaran keempat. Itu artinya kita harus mendapatkan 6-7 poin. 6-7 poin itu didapat di mana? Minimal kita harus menahan imbang Australia, dan ini tidak mudah. Tapi saya percaya bahwa Jay Izzes dan kawan-kawan adalah pemain profesional. Jadi siapapun yang menjadi pelatih mereka, pasti mereka akan berusaha menyuguhkan 100% dari kinerja mereka untuk bisa beradaptasi terhadap strategi dari pelatih baru ini. Bahkan pelatih baru ini kan kalau kita bicara yang dikatakan oleh Pak Erick Thohir bahwa komunikasi akan berjalan lancar karena mereka sama-sama dari Belanda, rumpun yang sama, sudah bisa berbicara bahasa yang sama. Tapi kan kalau kita bicara sepak bola, semuanya tidak melulu hanya soal komunikasi dan bahasa. Ada technical, ada tactical. Nah, pada saat itu mentok di lapangan, apakah akan ada strategi taktikal baru yang bisa diterapkan oleh Kluivert untuk mengatasi hal ini? Karena kalau kita bicara pelatih kita terdahulu, itu dalam 2 babak dia bisa berubah taktik untuk kemudian membawa perbaikan, walaupun hasilnya kita hanya mendapatkan 1 kali kemenangan dan 3 kali hasil imbang selama ini bersama Sintayong. Oke, strategi dan juga taktikal baru yang mungkin saja nanti akan dihadirkan oleh Kluivert ini. Tapi mungkin yang jadi pertanyaan lainnya, Bung Gita, bagaimana kemudian dengan psikologis dari para pemain Timnas Indonesia dengan hadirnya pelatih baru, dengan adanya pergantian pelatih baru di tengah-tengah pertandingan yang sudah sangat dekat lagi nih akan dilaksanakan begitu. Dijawab nanti, Bung Gita. Kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda, apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita bersama dengan pengamat bola, ada Bung Gita Suwondo. Bung Gita, pertanyaan menggantung saya tadi, adakah kemudian dampak terhadap psikologis dari para pemain Timnas ini dengan adanya pergantian pelatih di detik-detik waktu pertandingan yang sudah dekat begitu? Sebagai profesional harusnya enggak ya, karena apalagi ini 3 bulan. Mereka kan sudah tahu bahwa kalaupun mereka menganggap bahwa pelatih terdahulu Sintayong adalah ayah, teman, dan sebagainya yang sering mereka katakan di masing-masing sosial media mereka. Tapi mereka sebagai profesional pasti akan berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk pelatih yang baru. Terlepas apapun nanti strateginya berubah atau tidak dari Sintayong ke Patrick Kluivert. Jadi saya pikir tidak akan terasa seperti itu. Apalagi kalau kita lihat, ini kan Patrick Kluivert ini kan
pada saat dia masih sebagai pemain adalah idola para pemain-pemain ini. Bukan saja para pemain-pemain diaspora seperti Jay Isis dan kawan-kawan, tapi juga bahkan Rizky Ridho pasti mengenal dia pada saat mereka bercita-cita ingin menjadi pemain bola. Pasti ingin memberikan yang terbaik juga. Apalagi kan ini selangkah lagi untuk menuju Piala Dunia. Saya sih tidak melihat bahwa akan ada beban psikologis pada para pemain, tapi beban perubahan strategi pasti mungkin ada karena mereka harus beradaptasi terhadap strategi baru yang mungkin akan ditampilkan oleh Clifford nanti. Karena kan kita bicara bahwa selama ini kan federasi selalu menganggap bahwa di samping ada dinamika ketidakharmonisan di ruang ganti, juga menginginkan bahwa tim Indonesia yang sekarang dengan segala macam diasporanya bermain untuk lebih attacking, lebih ofensif dan segala macam. Dan kalau pelatih Belanda yang datang, biasanya mereka tidak akan pernah bermain defensif. Seburuk apapun tim yang mereka dapat, mereka akan berusaha untuk bermain ofensif. Ini strategi seperti ini yang bisa bisa menjadi hal yang bagus buat tim nasional kita, tapi kalau tidak diperagakan dengan sangat baik bisa menjadi blunder. Seperti halnya pada saat Kluivert menangani tim nasional Kroasia. Sorry, Curaçao maksud saya. Oke, baik. Bung Gita, kami juga ingin tahu begitu, apa kemudian dampak dengan bergabungnya Kluivert yang mengajak begitu dua asistennya untuk bergabung dalam skuad Garuda ini. Dampaknya ini akan seperti apa? Pilihan asistennya oke ya. Artinya Pastor dan Lanzat ini kan secara taktikal dan teknikal mereka sangat baik sekali. Bahkan kalau kita bicara Pastor, dia kan punya rekor membawa 3 klub dari Eerste Divisie, Divisi 2 Liga Belanda menuju Eredivisie. Tapi rekor dia sebagai asisten pelatih di Eredivisie tidak tercatat cukup baik. Artinya klubnya juga tidak demikian merajai Eredivisie. Lanzat juga sama halnya. Ini yang saya pikir bahwa kalau kita berhadapan dengan Jepang, berhadapan dengan Arab Saudi sudah nggak lagi ya, berhadapan dengan Australia, bahkan berhadapan dengan Bahrain dan China nanti, kita harus punya level pelatih yang sudah biasa untuk bertarung di Eredivisie, divisi 1 masing-masing negara. Kita bukan lagi berhadapan dengan tim-tim seperti Laos, Malaysia, kemudian Timor Leste, Kamboja dan lain-lain. Ini yang saya pikir juga harus diwaspadai oleh Kluivert karena dia menangani tim ini baru dan rekornya juga tidak terlalu bagus sebagai pelatih. Jadi ya harus waspada aja, bukan mengecilkan artinya dia. Siapapun pelatihnya pasti saya akan sangat mendukung tim nasional kalau bisa memerankannya dengan sangat baik pelatih baru ini. Oke, catatan mungkin Bung Gita yang Anda berikan untuk pelatih baru timnas Indonesia begitu dalam memimpin ataupun melatih para skuad Garuda. Mungkin tidak banyak waktunya dengan dia ya. Tidak banyak seperti Sintayong. Karena Sintayong punya dari tahun 2019 sampai tahun 2024 ini. Tim kita lagi tertatih-tatih, kemudian dibawa oleh dia makin lama makin maju. Intinya adalah Kluivert harus mengambil hati supporter Indonesia yang sudah terlanjur jatuh cinta sama Sintayong. Itu mungkin yang berat terutama pada pertandingan melawan di GBK nanti. Karena saya pasti kalau hasil buruk melawan Australia pasti nama-nama Sintayong akan dielukan pada saat kita menjamu Bahrain di GBK nanti. Kalau itu tidak diwaspadai oleh dia ya mungkin akan sangat berat bagi para pemain, di mana para pemain itu seperti apa ya, seperti tidak didukung oleh penonton walaupun sebenarnya penonton mendukung tim nasional kita. Dan ini yang penting nih Bung Gita yang mungkin juga perlu ditangkap oleh para supporter ataupun masyarakat Indonesia dengan hadirnya pelatih baru ini. Apa sebetulnya vision yang kemudian diharapkan oleh PSSI dengan hadirnya pelatih baru bagi skuad Garuda? Saya lihat sih kalau kita melihat Pak Erik dan juga PSSI berkeinginan kita aman untuk lolos ke Piala Dunia. Walaupun saya tetap menganggap bahwa dengan Sintayong kita tetap akan ada di jalur aman karena sudah ada 6 poin dan kita ada di posisi ketiga. Tapi intinya adalah banyak yang menggadang-gadang bahwa ada perpecahan di antara Sintayong yang memang keras gayanya karena gaya Korea dengan para pemain. Jadi saya pikir ini yang coba diperbaiki bahwa dengan datangnya Kluivert pemain akan lebih manut kepada Kluivert. Walaupun tetap manutnya akan punya jarak waktu karena hasil di lapangan yang akan sangat menentukan. Kan kalau kita lihat bagaimana ricuhnya antara pemain dengan Sintayong, kabarnya adalah pada saat kita tidak membawa hasil yang signifikan berhadapan dengan Bahrain dan juga berhadapan dengan Cina. Nah kalau 2 pertandingan ke depan nanti tidak juga seperti diharapkan para pemain ya, hal yang sama juga akan terjadi. Ini yang harus diwaspadai oleh Kluivert. Oke, baik itu yang harus diwaspadai. Terima kasih banyak analisanya Bung Gita Suwondo selaku pengamat bola. Selamat malam Bung Gita, sehat selalu. Selamat malam.